pujian ini tidak hanya menjadi syair yang kami lantunkan, tapi sungguh-sungguh menjadi perjuangan hidup kami yang sungguh sangat singkat ini Bapa. Karena telah banyak waktu sia-sia berlalu begitu saja tanpa kami memperdulikan perasaan-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami memilih ada di tempat ini. Kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami buka bejana hati kami, penuhi dengan kebenaran-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Wah, ini suasana baru ya. Tadi Pak Gem bilang, nanti kalau khotbah jangan ngadep ke depan terus. Lihat kanan kiri karena jemaat ada di kanan, ada di kiri. Jadi kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu pagi hari ini. Haleluya. Senang ya, beberapa hari yang lalu kita merayakan ulang tahun yang ketiga Rehoboth Bekasi. Terasa atau tidak terasa? Nggak terasa lah. Saya yang berasa banget. Ya, berasa banget ya, berat hari-hari yang dilewati. Tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan seperti lagu tadi ya. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Kita bisa lewati 3 tahun ini bersama dengan Tuhan karena penyertaannya luar biasa. Katakan amin. Amin. Boleh dibaca sama-sama tema pagi hari ini? Kalau ada 9 nyawa. Kalau yang muda-muda nih pasti langsung mudeng. Ingat satu lagu ya, kalau nggak salah nadanya di F ya, kalau nggak salah. Coba bunyiin dulu nadanya. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya di dada, isinya kamu semua. Alamak ini kan jatuh cinta. Ini nada cowok ya, nada cowok ya, harusnya di E mungkin, di C. Kalau ada 9 nyawa, samamu saja semuanya. Ini dada, isinya kamu semua. Alamak ini kan jatuh cinta. Asik ya. Waktu jatuh cinta emang begitu kondisinya, bener gak? Pakai banget ya Bu Loy ya, pakai banget gitu ya. Kalau ada 9 nyawa, 9-9-nya tuh buat kamu semua, maunya sama kamu semua. Benar apa benar? Jangan pura-pura, masa gak pernah jatuh cinta? Iya kan, maunya sama kamu aja. Waktu makan ingat kamu, mau tidur gak tidur-tidur ingat kamu. Kalau anak-anak sekarang sampai sleep call, bener gak? Aduh ngabisin pulsa, ngabisin kuota. Ngapain cuma dengan... Iya kan? Segitunya kalau ada 9 nyawa maunya sama kamu aja. Ini dada isinya kamu semua. Bahkan bukan cuma ini dada, otak, mata, mulut, ngomongin sampai ngomong nih misalnya ya. Mau bilang namanya Ricky, yang kesebut Riko. Jelas-jelas Ricky yang disebut Riko. Itu kenapa? Karena semua adanya nama dia terus. Bener ya Bu? Ibu menjiwai sekali nih kayaknya nih ya. Nah, kalau ada 9 nyawa, maunya kita tumpahkan semua nyawa untuk satu orang yang kita cintai. Indahnya jatuh cinta, amin. Iya, jangan malu-malu ya. Kenyataannya banyak manusia melakukan segala upaya, segala hal ya kan, segala cara
demi kepuasan, demi kebahagiaan yang sesungguhnya semu. Ada orang jatuh cinta tapi gak sedikit orang yang patah hati, betul? Gak sedikit orang yang kecewa. Dulunya jor-joran, lost, everything I do it for you. Ada tuh lagunya, kalau orang dulu ingat banget pasti. Everything I do it. Ketahuan umurnya ada tuh kan. Ya, betul ya. Semua aku lakukan untukmu. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama Pagem. Orang tuh ya gak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kulit hitam berusaha diputihin. Kulit putih berusaha dijemur supaya tanning supaya agak gelap. Ya kan. Hidung kurang tinggi ditinggiin. Pakai filler lah, pakai filter lah. Ya iya kan, nggak sanggup oplas, ya udah yang penting pakai aplikasi, di filter sedikit hidungnya mancung-mancung. Begitu lihat, kok bengkak hidungnya? Bukan karena habis operasi, emang aslinya bengkak, gitu ya. Muka hidung semua. Iya. Demi ayang bebnya nggak lari ke yang mancung, dia oplas. Nabung abis-abisan, oplas. Apa sih oplas? Operasi plastik. Ya, Pak Riko bilang, ya gak apa-apa lah. Ya iya sih gak apa-apa, bukan duit saya, sok aja ya kan ya. Terus kalau lihat ada anggota tubuhnya yang kurang sempurna, ya disumpel sana, sumpel sini. Ketawa. Ya, ampun saya sih ngebayangin jarum suntik aja udah, aduh enggak lah udah. Terima apa adanya aja lah, kalau kamu gak suka udah cari yang lain, ya kan? Gak mungkin gak suka lah, hasilnya 3, ya kan? Kalau gak di stop maunya 6 ya Pak. Nah, ya banyak orang melakukan segala cara, oplas sana oplas sini, sampai gak jelas bentuknya, demi ayang bebnya, ya kan? Demi kecintaannya, enggak kemana-mana. Gak jamin loh. Ada selebriti terkenal ya, saya nggak ingat namanya. Dia operasi karena suaminya terlalu obses dengan kucing. Dia coba bentuk mukanya jadi seperti kucing. Begitu udah jadi mirip kucing, ayang bebnya takut. Akhirnya selingkuh, cari yang mukanya normal. Terus mau dibalikin lagi jadi apa? Tikus. Waduh itu ya. Saking manusia itu ingin memuaskan hasratnya. Bisa aku jadi kucing, bisa ya. Ujung-ujungnya suaminya selingkuh. Ada orang demi prestasi yang luar biasa, wah nabung. Kerja keras, belajar keras. Supaya dia menjadi seseorang yang dihormati. Seseorang yang bisa diterima dimanapun berada. Sampai saking dia tidak punya biaya. Bujuk mamanya, ayo mak. Kan pepatah bilang, belajarlah sampai ke negeri. Usah sampai Cina, padahal sampai Depok aja juga udah pinter. Iya kan, ngapain sih sampai ke Cina? Yang penting lu belajar. Sampai di Cina lu pacaran gak jadi juga, ya kan? Nah itulah orang, ya kan? Ayolah mak, gimana nih aku pengen jadi master mak. Tolonglah, sampai mamanya diam-diam jual ginjal. Tuh manusia tuh, kurang aja. Lama-lama kurang ajar, ya kan? Nah. Jual ginjal, gadaikan surat rumah, pinjol, aduh ampun. Yang kaya-kaya juga masih nggak puas juga, gudangnya koruptor di mana? Di Konoha, jangan bilang di Indonesia, ya kan? Ya, anak-anak muda ngerasa ku punya 9 nyawa nih. Hobiku tuh hobi yang memacu adrenalin. Waduh, kalau malam di depan ini nih jadi ajang apa? Trek-trekan, kebut-kebutan. Saya selalu ngomong tuh, wah nyawanya 9 nih. Saat, wang.
Dia nggak ingat besok masih hidup nggak? Mending masih hidup, oke. Kakinya masih utuh nggak? Waduh konyol ya, dulu saya punya temen begitu. Udah gitu sebelum dia ngetrek, dia minum dulu. Udah gitu lebih gila lagi, saking mau memacu adrenalin. Harusnya satu arah, dia lawan arah. Konyol, matinya tahu apa? Nabrak pohon. Itu pohon lagi baik-baik, diem-diem di situ puluhan tahun nggak ngapa-ngapa, ditabrak. Salah apa tuh pohon ya kan? Aduh, itulah. Banyak orang berpikir 9 nyawanya. Lakukan aja, nekat aja, urusan belakangan. Lah, tar dulu, hati-hati. Kita lihat dulu Matius 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada banyak orang yang terus memuaskan hasratnya, memuaskan keinginannya tanpa berpikir bahwa nggak ada nyawa serep. Nyawanya cuma 1. Kalau ban mobil ada 4, pasti ada serepnya 1. Kenapa nggak 4 ya? Kenapa mikirnya selalu cuma 1 yang kemungkinan kempes? Kenapa nggak 4? Tapi manusia konyol, selalu berpikir nyawanya 9 bahkan 20 mungkin. Ya. Kenapa? Punya istri 1 aja pengen 2, kalau bisa 4, kalau bisa 20, kayak nyawanya 9. 1 aja kagak beres-beres ya kan, kagak happy-happy. Itu manusia. Banyak orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya, berusaha menyenangkan hidupnya, menghindari yang namanya penderitaan. Jauh-jauh deh penderitaan. Hidup cuma sekali, happy-happy, puas-puasin. Kalau gagal, tenang, bisa usaha lagi. Nyawanya masih, kalau di games ya, kalau di permainan tuh nyawa tuh, iya kalau anak-anak muda pasti tahu. Di games tuh ya anggaplah nyawanya ada 9. Berarti ada kesempatan 9 kali untuk kalau gagal coba lagi, coba lagi. Ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai 9. Benar? Hidup ini gak begitu. Kita gak pernah bisa mengulang umur 5 tahun kita. Kita gak bisa mengulang umur sweet 17 kita. Waktu kita salah pilih jodoh, kita gak bisa ulang, mau balik lagi ke umur 23 lah. Coba gue sama si itu pacarnya, meritnya sama dia, gak sama yang ini. Bisa kayak gitu? Yang itunya udah merit sama yang lain, atau jangan-jangan udah meninggal ya. Gak bisa diulang. Terus berjalan, terus bergulir, iya kan? Jangan pernah berpikir kita punya banyak nyawa sampai kita selalu menunda berbuat baik, menunda untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menunda melayani Tuhan. Masih muda, sayang, kejar karir dulu, happy dulu, Tuhan belakangan lah nanti kalau udah kabel selang di mana-mana. Yang kedengeran tit itu ada di mana tuh kira-kira kita? Di ICU. Aduh, ampun deh ya. Kenapa kita menunda? Padahal firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 17 coba kita buka bersama-sama. Yuk baca lagi sama-sama. 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sekali lagi Bapak Ibu saja, 2, 3. Kita masih berbuat dosa? Masih. Dosa itu bukan hanya membunuh, mencuri, berzina, bohong,
Tapi kalau kita tahu hal yang harus kita lakukan itu baik, tapi kita tidak lakukan, kita berdosa. Nanti datang ya doa puasa. Baik enggak ajakan itu? Datang ya doa puasa. Setiap hari Rabu di sini. Mau tanya, kalau Bapak Ibu yang jadi Bapak Gembala, untungnya apa ngajakin doa puasa? Persembahannya nambah. Yang ada juga listrik biayanya nambah. Belum mesti siapin konsumsi. Bapak Gembala maksa harus siapin konsumsi. Setiap komisi patungan gantian. Minggu ini komisi waski, minggu depan mungkin kaum pria, minggu depan diakonia, minggu depan gembala. Kenapa? Karena kebanyakan hari Rabu itu orang pulang kerja. Takutnya lapar, memang betul-betul dia puasa, belum sempat makan. Nangis-nangis dulu sama-sama di sini baru kita buka puasa bareng-bareng makan ya. Rabu ini saya promosiin. Kita makan bubur RT. Bubur apa katanya kalau bubur RT kata Pak Dani? Oh, bubur rasa tambah. Ya, bubur rasa tambah. Hari Rabu ini doa puasa sekalian promosi. Ya. Coba kalau Bapak Ibu di posisinya Bapak Gembala, untungnya apa ngajakin doa puasa? Apa Bu Eni? Geleng-geleng dia. Enggak ada. Tapi tanpa kita sadari waktu kita datang meringankan langkah untuk doa puasa, siapa yang disenangkan? Tahu enggak? Di sini ada satu pribadi yang tidak terlihat merindukan Bapak Ibu Saudara sama-sama di sini memuji menyembah, memanggil namanya, Bapa, aku datang kepadamu. Dengan letih, lesu dan berbeban berat. Atau aku yang sedang berbahagia karena aku naik jabatan, Bapak aku datang. Dia gak lupa berkat yang Bapak berikan. Ada satu pribadi yang selalu nantikan kita. Ada satu pribadi yang selalu rindukan kita. Lebih dari Bapak Gembala. Bahkan lebih dari orang yang paling dekat dengan kita. Kita hanya memiliki satu kali kesempatan hidup. Dan hidup ini amat sangat terbatas. Gak boleh loh kita sembarangan hidup. Bukan gak boleh. Harusnya kita berprinsip, kita gak bisa sembarangan hidup. Nyawa kita cuma satu, gak ada serepnya. Kembali kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mungkin kita nggak arif, tapi hanya seperti, berusahalah. Seperti, walaupun hanya seperti, nggak betul-betul arif bijaksana. Seperti, berusahalah. Kalau pura-pura baik kan bisa kita. Kenapa kita nggak berusaha jadi orang seperti orang arif, orang bijaksana? Selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, nyawa yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa saya ganti kata waktu dengan nyawa? Waktu tuh sangat berharga. Kita gak bisa beli waktu. Kita gak bisa gantikan waktu sama dengan nyawa. Ya kan? Ingat selalu bahwa setiap hari adalah anugerah baru, kesempatan baru untuk memperbaiki diri, menebus waktu yang kita sia-siakan untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh segenap hidup kita. Katakan amin. Amin. Kita nyanyi dulu biar gak tegang. Ya.
Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi. Lagi katakan, setiap hari adalah hari. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Katakan, hari ini nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Tidak ada tempat sebetulnya buat kita. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri, pasti menyia-nyiakan waktu, bahkan makan korban. Harusnya kita sadar kalimat lagu ini, karena Engkau penuhi ruang hidupku. Kapanpun, dimanapun kita ada, Tuhan ada di sana. Enggak ada wilayah yang tidak bertuan, sekalipun di kedalaman hati kita. Kemarin Pak Franky bilang, di pikiran kita pun Tuhan ada di sana. Dimana orang gak tahu kita niat jahat, kita niat baik, orang gak tahu. Tapi Tuhan ada di sana. Dia penuhi ruang hidup kita, Bapak Ibu. Jangan sembarangan hidup. Jangan sia-siakan waktu di satu-satunya nyawa ini. Karena Bapa mencintai Bapak, Ibu dan saya. Menantikan kita bukan cuma di gereja ini, sampai di rumah Bapa, Bapa menantikan kita. Sama seperti seorang istri, waktu suaminya bekerja, entah kemana atau nggak hanya bekerja, mungkin sedang pergi punya urusan. Istri di rumah, istri yang baik pasti menantikan, mendoakan, selalu ingin memberikan yang terbaik, menyiapkan rumah yang bersih, menghidangkan makanan. Bapa di surga sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Roma 8 ayat 32, kurang apa coba Bapa sayangnya sama kita. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita punya anak berapa? Jangankan cuma 1, 5 pun kalau orang minta 1 kasih enggak? Kalau sebisa mungkin enggak kasih. Bapak punya anak cuma 1, putra tunggal kesayangannya Tuhan kita Yesus Kristus. Diserahkan. Bukan supaya Tuhan Yesus diangkat jadi raja, dihormati di dunia ini. Dibiarkan lahir di kandang embek. Kebayang gak?
Untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Kok kita mau kaya raya? Kok kita mau terlihat hebat? Di satu-satunya nyawa, lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau saya jadi Tuhan Yesus selama 30 tahun, gak pernah sentuh dosa, gak pernah bohong, gak pernah berzinah, gak pernah nyuri, 30 tahun luar biasa ya. Gak pernah sentuh dosa, gak didapati satu kesalahan pun. Lalu masuk di usia ke-30 tahun itu dalam pelayanan. Selama 3,5 tahun dia melayani Bapa di surga. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, yang penting saya baik-baik aja. Toh 30 tahun saya sanggup gak berdosa. Saya akan bergening. Saya akan negosiasi sama Bapak. Nggak cuma memohon, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapak. Nggak cuma negosiasi sampai situ. Bapak kan lihat 30 tahun saya hidup. Harus banget disalib. Harus banget mati. Masih kurang saya jaga hidup ini. Kalau saya yang jadi Tuhan Yesus, saya akan katakan seperti itu. Kurang apa? Kan tinggal lanjutin hidup aja baik-baik. Iya, bisa saya bertarak, saya tidak menikah, saya tidak jatuh cinta. Tuhan Yesus enggak tebar pesona. Kurang gimana perempuan-perempuan yang pengen deket sama dia. Saya enggak tahu perawakannya beneran ganteng apa enggak. Karena kita cinta sama Tuhan, pasti ganteng. Jangan-jangan lebih ganteng Riko Silaen. Ya kan kita nggak tahu, belum ketemu. Ya kan yang digambar-gambar itu juga, ya kurang lebih seperti itu ya. Tipe-tipe saya sih sebenarnya ya, bewok gitu kan. Yang ini berbulu aja nggak bewok sih. Jelek loh kalau pendeta bewok Pak. Jangan. Ya ikuti Tuhan Yesus teladannya aja, nggak usah sampai bewok-bewok. Ya kan? Nah, kalau saya jadi Tuhan Yesus, iyalah, saya sangat menghindari yang namanya penderitaan di kayu salib. Saya akan bergening, tuh kurang apa 30 tahun hidup baik-baik loh. Bahkan hidup benar loh. Isi Taurat Tuhan tahu banget. Sampai ahli-ahli Taurat bete ngelihat dia. Diuji pun dia bisa jawab dengan luar biasa. Waktu dikasih, nih katanya ada uang logam. Kalau pajak itu dibayar, kita bayar pajak apa enggak? Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang simple. Lihat dong di uang di kepingan logam itu. Ada gambar siapa? Kalau punya kaisar balikin dong ke kaisar. Luar biasa loh, langsung kicep tuh ahli Taurat. Luar biasa. Bukan cuma baik, dia benar dan sangat-sangat disertai Bapa di surga. Kurang apa? Di dalam Matius 3 ayat 17. Ini mesti jadi legitimasi, ya kan? Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu tahu nggak, pernyataan Bapak ini diberikan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Bahkan bukan juga pada saat Tuhan Yesus menyelesaikan karya salibnya. Normalnya kan bagusnya kan waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, udah selesai karya penyaliban, baru Bapak bilang inilah anak yang kukasih. Enggak. Justru pada waktu Tuhan Yesus memberi diri dibaptis, Bapak menyatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi legitimasi dong. Udah aja. Iya kan? Enggak usah lewatin salib. Enggak perlu mati. Toh Bapak udah berkenan. Toh Bapak udah mengasihi aku. Banyak orang Kristen puas jadi Kristen. Bapak mengasihi aku.
Bapa mencintai aku, berkenan gak? Pernah kepikir gak bahwa kita juga harus pikul salib? Pernah kepikir gak kita juga harus berdarah-darah demi keselamatan jiwa orang lain? Yang ada, kita buat orang berdarah-darah supaya kita selamat. Fisik Tuhan Yesus hancur, jiwanya remuk, namun kasih-Nya sangat sempurna. Penderitaan Tuhan Yesus bukan semata-mata tragedi, melainkan demonstrasi kasih Allah Bapa melalui kehidupannya. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Tuhan Yesus bisa nyanyi lagu tadi, kalau ada 9 nyawa, mau sama kamu saja semuanya. Tuhan Yesus mungkin bisa bilang, ini dada, isinya kamu semua, kamu semua. Kalau ada 9 nyawa, saya percaya, saya jamin 9-9-nya Tuhan Yesus berikan buat kita. Sekarang pertanyaannya, di satu-satunya nyawa kita ini, apa yang harus kita lakukan bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus yang kepadanya kita berhutang kehidupan, kita berhutang kebaikan. Dengar baik, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25. Mungkin Bapak Ibu perlu sedikit flashback gimana penderitaan Tuhan Yesus. Sebelum ditangkap, Yesus mengalami tekanan batin luar biasa di Taman Getsemani. Itu tercatat dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 dan Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Dia sangat takut dan gentar. Bayangkan orang mau menghadapi eksekusi mati. Dan eksekusi mati yang dihadapi Tuhan Yesus itu gak pernah ada lagi. Gak ada orang yang disalib harus dipaku. Ya. Dia mengalami guncangan emosi yang sangat ekstrim. Menghadapi bahaya maut yang tidak bisa dihindari. Dalam Lukas 22 ayat 44 mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Kondisi medis ini disebut hematidrosis, di mana pembuluh darah kecil di bawah kulit ini pecah karena stres ekstrim menyebabkan darahnya bercampur dengan keringat. Artinya Yesus mengalami tekanan psikis paling berat, ketakutan, kesedihan, beban dosa seluruh dunia yang harus dia tanggung. Pernah kedapatan kita waktu salah kepergok? Gimana perasaan kita? Malu. Sementara Tuhan Yesus gak bikin satu kesalahan pun. Stres. Ini jutaan dosa, jutaan kesalahan harus dia tanggung. Tuhan Yesus dipermalukan Bapak Ibu. Ditelanjangi. Waktu dia ditangkap oleh serdadu dan penjaga bait suci. Dalam Yohanes 18 ayat 3 sampai 12. Sama sekali Tuhan Yesus enggak melawan. Orang waktu kedapatan selingkuh. Enggak gitu mah. Enggak gitu Pak. Tuhan Yesus gak salah loh.
Dan dia gak melawan, seolah-olah dia terima dipersalahkan. Dianggap salah. Sama sekali dia tidak melawan. Dengan rela dia menyerahkan diri. Dengan sukarela dia menyerahkan diri. Padahal dia tahu penangkapan itu akan berujung dengan siksaan, bahkan kematian. Dan sebelumnya dia juga dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot, dengan ciuman. Petrus, murid terdekatnya, menyangkal 3 kali. Secara batin Yesus mengalami kesepian, penolakan total dari orang-orang yang dia kasihi. Bahkan pada saat dia tergantung antara bumi dan langit, Bapa juga meninggalkan dia sampai dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal di awal pelayanannya, Bapa katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi di puncak penderitaannya dia betul-betul sendirian. Dipukul, diludahi, ditampar, diolok-olok dan tidak sama sekali dibela. Tahu cambuk yang digunakan oleh orang Romawi untuk mencambuk Tuhan Yesus bukan hanya seperti pecut kuda. 1 tangkai itu isinya bisa beberapa pecut. Di ujung pecut-pecutnya itu ada duri-duri. Mungkin dari logam seperti paku kecil. Dan ada sumber yang mengatakan juga itu duri dari tulang-tulang domba. Sekali cambukan bisa merobek kulit bahkan ototnya. Dia alami 39 kali cambukan. Setelah dicambuk, Tuhan Yesus memiliki tubuh bukan cuma berdarah-darah. Luka yang terbuka. Dia banyak sekali kehilangan darah, dehidrasi dan lemas. Dari semalam sebelumnya, terakhir dia hanya mengadakan the last supper ya. Makan terakhir bersama murid-muridnya. Itu terakhir. Pada saat penangkapan sampai penyaliban Tuhan Yesus sudah tidak makan dan minum lagi. Bahkan gak cukup, serdadu-serdadu yang menangkap Tuhan Yesus itu mengejek. Memberi jubah ungu dan memukul kepalanya dengan buluh sambil berkata, Salam hai Raja orang Yahudi. Penghinaan ini menambah luka batin yang dalam. Kalau mau ditanya, Tuhan juga gak kepengen jadi Raja orang Yahudi. Lihat orang Yahudi sekarang, arogannya kayak apa. Nggak sampai di situ, sebelumnya Tuhan Yesus juga dipaksa memikul salib menuju bukit Golgota sendirian. Berat kayu salib itu bisa mencapai antara 30 sampai 50 kilogram. Bukan kayu salib yang mulus sudah diamplas, tapi kayu kasar di mana tubuh Tuhan Yesus sendiri sudah memiliki banyak luka-luka terbuka. Sudah babak belur dan dicatat dia jatuh berulang-ulang kali. Beruntung masih ada orang yang berbelas kasihan, Simon dari Kirene. Dipaksa itu pun oleh para prajurit karena mereka gak mau bantu Tuhan Yesus. Dia paksa Simon dari Kirene untuk memikul salib Tuhan Yesus. Paku besi yang digunakan untuk memaku tangan dan kakinya, panjangnya kira-kira 13 sampai 18 cm, menembus pergelangan tangan dan kakinya. Bukan di telapak tangannya Bapak Ibu. Karena telapak tangan enggak cukup kuat untuk menahan berat badan.
Tubuhnya digantung dan setiap tarikan nafasnya pada saat dia sudah disalib menyebabkan rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa. Karena harus menahan luka paku untuk mengangkat tubuh agar dia bisa bernafas. Saat tergantung, dada tertekan, paru-paru tidak bisa mengembang sempurna, sesak. Korban penyaliban biasanya mati karena sesak napas, kehilangan darah atau gagal jantung. Tapi di tengah penderitaan itu, Tuhan Yesus gak putus asa. Di tengah penderitaan itu, Tuhan Yesus masih bisa berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Bapak Gembala di sini mengajak kita berdoa puasa, satu harapannya, setiap kita punya kebiasaan berdoa kepada Bapa, bahkan di titik nadir kita sanggup mendoakan musuh, orang yang sebetulnya gak layak kita doakan, sebenarnya gak layak kita ampuni. Jangan ngaku Kristen kalau kita gak bisa mengorbankan nyawa kita untuk keselamatan orang lain. Jangan ngaku Kristen kalau kita cuma bisa mengorbankan orang lain, bahkan sampai berdarah-darah tuh orang untuk keselamatan kita. Itu bukan Kristen. Karena sebenarnya ada banyak orang yang bukan orang Kristen sanggup melakukan, jadi teroris misalnya. Banyak orang yang bisa relakan nyawanya demi orang lain. Tapi belum tentu hatinya berkata seperti Yesus, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini, kalau ada 9 nyawa, coba tanya, apa yang akan kulakukan kepada Bapa? Apa yang akan kulakukan buat Tuhan Yesus yang rela mati di salib? Tuhan Yesus pasti akan berkata, kalau ada 9 nyawa, 9-9-nya akan kuberikan kepadamu. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sementara kita mati-matian untuk bisa bertahan hidup. Please, pergunakan satu-satunya nyawa ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan.